morning guys. Hari ini Kaiden ulang tahun. My birthday boy. Mira nak? Mira. Wow. Kaiden, mira, escuchar mama. Kaiden es cumpleaños de Kaiden hoy, ¿sí? Guys, gue baru pulang ambil kue dan ke supermarket juga. Beli barang-barang, bahan-bahan yang kurang-kurang untuk masak malam ini. Jadi bakalan ada datang saudara kita yang tinggal dekat sini, Kaiden. Nah guys, gue bakal ngeliatin gimana kue ulang tahunnya Kaiden tahun ini. Tahun kemarin kan kita temanya itu Paw Patrol, jadi anjing-anjing heroes gitu. Jadi tahun ini kita temanya Mickey. Nah ini dia kue ulang tahunnya Kaiden. Kita beli di toko kue ini. Dan ini isinya lilin. Ini kedua tahun. Dan lihat kuenya. Wow, super beautiful. Ih, bagus banget sih, gila. Dan ini kuenya juga enak banget guys. Semuanya 100% bisa dimakan. Sampai tulisan-tulisan semuanya ini tuh bisa dimakan. Wow, wanginya juga enak banget. Wow. Wow, Kaiden belum lihat. Wow. Capek. Guys, hari ini gue bakalan masak nasi kuning pakai, ini lihat menunya ada di sini. Nasi kuning pakai telur dadar, pakai perkedel, pakai telur bulat-bulat itu telur rebus, ayam goreng, kerupuk, bawang goreng dan sambal kacang. Nanti semuanya bakalan gue masak sendiri. No, bawang goreng itu udah ada, udah beli. Jadi sambal kacang bikin, kerupuk itu pastinya nggak bikin lah ya. Gue tinggal goreng, gue bawa dari Indonesia. Telur tinggal rebus, perkedel gue bikin sendiri. Telur dadar gampang, nasi kuning resep dari nyokap gue di Indonesia. Hai guys. Jadi Kaiden ini lagi tidur siang. Biasanya Kaiden itu tidur siangnya dari jam 3 sore. Ini gue sambil bungkus apa namanya, kado ya guys, kado Kaiden. Ini gue beli kadonya di Decathlon, tapi bungkus kadonya di Toys R Us karena apa namanya, kado yang kita beli di Toys R Us itu dibuka sebelum ulang tahun, jadi tinggal bungkus kadonya doang. Sedangkan beli di Decathlon ini nggak dapat bungkus kado, so isinya Decathlon, bungkusnya dari Toys R Us. Nah jadi gue dekorasinya kayak gini aja sih, Mickey-Mickeyan. Dan ini baru banget nyampe, jadi makanya baru gue bungkus. Untung aja, kirain Kaiden gak bakal ada kado. Kado untuk Kaiden. Jadi sebenarnya Kaiden itu punya 3 kado dari kita orang tuanya. Ini yang kedua, yang pertama itu udah dibuka sama Kaiden, yang satu lagi itu belum nyampe.
Jadi jadi kan permainan belum ada yang buka. Jadi kita belinya semuanya online. So ya gitu deh, ternyata perkiraannya salah. Ini juga seharusnya lebih banyak lagi balon-balonnya Kayden, cuman nggak nyampe guys, belum nyampe karena belinya online. So perkiraannya salah. Jadi guys, gue mau sharing di hari ulang tahun Kayden ini, dan gue ternyata baru merasakan, sebenarnya tahun kemarin juga pas Kayden ulang tahun yang pertama gue merasakan hal yang sama. Ternyata setiap kali lu ulang tahun, of course itu adalah hari yang bahagia untuk lu saat lu lahir, hari yang spesial gitu ya. Ternyata jauh lebih spesial untuk ibu lu guys. Karena bagaimanapun juga kan saat hari lu lahir itu, lu kan belum ingat apa-apa, lu belum nggak inget gitu kejadiannya gimana. Sedangkan ibu lu itu adalah orang yang hidup di momen itu, yang merasakan, yang melalui semua proses berat, proses yang nggak gampang, bisa sampai akhirnya bisa ketemu lu. Jadi di hari ulang tahun lu itu, orang yang paling bahagia, orang yang paling merasakan momen ulang tahun lu itu ternyata bukan lu guys, tapi ibu lu guys. Itulah yang gue rasain sekarang. Gak tahu sih ya, gue ini terlalu baperan atau apa, karena gue terlalu baperan karena gue cuman pingin punya anak satu, yaitu Kayden doang. Apa karena itu gue terlalu baper? Kayak kalau menurut gue sih kayaknya enggak ya. Ibu-ibu di luar sana yang punya anak lebih dari satu pasti ngerasain hal yang sama juga. Gue yakin banget ke anak-anaknya setiap ulang tahun pasti dia langsung inget. Kayak Kayden sekarang ini kan ulang tahun yang kedua tahun. Gue masih bisa mendeskripsikan dengan sangat detail, yang sangat jelas detik-detik, setiap detik yang terjadi di hari ini. Bahkan hari kemarin juga, sehari sebelum Kayden lahir itu masih teringat bener-bener bayangan, keadaan semuanya itu jelas banget dalam bayangan gue ini guys. Gila, jam segini nih gue lagi, Kayden ini lahirnya jam 5 sore, sekarang jam setengah 5 sore guys. Gue juga mau cerita tentang lahiran gue 2 tahun yang lalu. Itu ceritanya Kayden ini pas gue hamil 7-8 bulan, karena gue kan badannya kecil, kurus gitu ya guys. Sedangkan Kayden ini lahir dengan ukuran 3620 gram atau 3,6 kilo. Jadi dia ini terlalu besar untuk ukuran badan gue. Jadi dokter-dokter gue memperkirakan kalau Kayden ini bakalan lahir 2 minggu lebih cepat dari tanggal perkiraan lahir. Kayden itu diperkirakan tanggal lahirnya itu tanggal 16 Mei. Terus jadi kan gue pikir wah pasti awal Mei nih kalau 2 minggu majunya. So gue urus semua keberangkatan nyokap dan kakak gue, karena gue pengen ada keluarga gue di Spanyol mendampingi gue saat gue lahiran. Karena kan seperti yang gue bilang, gue pengennya cuma punya anak satu. So gue pengen ada keluarga gue mendampingi gue dari Indonesia yang ikut merasakan momen itu gitu loh. Pasti gue tuh merasa momen itu sempurna banget kalau ada keluarga gue, ada nyokap gue. Apalagi ini kan cucu pertama untuk nyokap gue dan keponakan pertama untuk kakak gue, untuk adik-adik gue. So keluarga didatengin, kakak gue dan nyokap gue itu datang 3 minggu sebelum tanggal perkiraan dari dokter, yaitu akhir April. Jadi sekitar tanggal 24 April kalau nggak salah itu kakak gue dan nyokap gue datang dari Indonesia. Karena kan ya nggak lucu lah, gue pingin mereka ada, ternyata Kayden lahir sebelum mereka datang. Jadi gue ancang-ancang 3 minggu sebelum gue lahiran itu mereka udah ada di sini. So mereka datang, terus 1 minggu berlalu nggak ada tanda-tanda, katakan 2 minggu nggak ada tanda-tanda, another week, terus belum juga ada tanda-tanda. Akhirnya kata nyokap gue, coba naik turun tangga gitu kan. Kebetulan itu rumah kita yang sebelumnya itu kan 3 lantai, jadi banyak tangganya ke atas ke bawah, makanya kita pindah karena kita pikir
rumah terlalu banyak tangganya, itu ribet banget, kasihan kalau punya anak kecil, bahaya gitu loh. Jadi kita pindah rumah, makanya kita pindah ke rumah ini karena rumah ini itu nggak tingkat, sebenarnya tingkat, cuman atas itu cuman office doang guys. Jadi satu lantai ini semuanya ada di sini, nggak perlu tangga ke atas tangga ke bawah, naik turun. Terus Kaden belum lahir juga, 2 minggu sebelum tanggal yang diperkirakan. Akhirnya gue naik tangga turun tangga sampai aduh susah jalan gitu ya, karena gue juga nggak sabar banget, Kaden mau lahir. Udah gitu guys, kakak gue sama nyokap gue itu cuman punya visa 6 minggu di Spanyol. Mereka itu punya visa 3 bulan. Nah yang 1 bulan setengah ini udah dipakai, nah tinggal 1 bulan setengah lagi. Jadi dipakai 1 bulan setengah itu untuk liburan tahun baru di sini. Habis itu datang lagi untuk ngabisin sisa 1,5 bulannya untuk datang ke lahiran gue, untuk lihat lahir Kaden lahir. So mereka datang ke sini 6 minggu. Ternyata 3 minggu pertama ini Kaden belum mau lahir. Terus gue naik turun tangga, dan tanggal 14 Mei itu gue akhirnya udah kita ke dokter aja gitu kan, nggak sabar ini. Nah, kata dokternya belum, akhirnya kita disuruh pulang lagi. Itu kita ke rumah sakit jam 9 pagi tanggal 14 Mei. Terus jam 4 pagi itu gue benar-benar sakit banget rasanya. Gue langsung ke rumah sakit sama Oliver dan nyokap dan kakak gue. Dan di situ gue udah dipakein kayak apa ya, untuk ngukur detak jantung bayi dan kontraksi gitu, yang ditempelin di perut gitu loh, diikat di perut. Gue 2 jam sampai jam 6 di rumah sakit. Kata dokter ini pembukaannya masih pembukaan 1, nggak naik-naik dan belum pecah ketuban juga. Jadi kan katanya gitu deh, biasanya kan kalau anak pertama itu lebih lama prosesnya. So gue jam 6 pagi itu disuruh pulang. Pas sampai rumah jam 6:30 itu sakitnya luar biasa. Jam 7 itu pecah ketuban, benar-benar wah gue sakit tapi seneng banget karena akhirnya yang ditunggu-tunggu, akhirnya ketuban ini pecah juga. Akhirnya gue bisa di rumah sakit, nggak pulang-pulang ke rumah. Karena kalau di Spanyol ini guys, kalau lu belum pecah ketuban atau pembukaan lu nggak lebih dari 1, kalau pembukaan 2, 3 itu baru lu bakalan stay di rumah sakit. Itu sesakit apapun yang lu rasain, mereka itu bakalan suruh pulang karena harus pecah ketuban atau pembukaannya lebih dari pembukaan 1. Ini gue udah dari jam 4 pagi sampai jam 6 pagi tetap pembukaan 1 dan gak pecah ketuban, makanya disuruh pulang. Padahal itu gue udah sakit banget, dan gue makanya seneng pas pecah ketuban. Akhirnya gue bakalan stay di rumah sakit karena gue bagaimanapun gue merasa aman gitu, ada dokter di sekitar gue kalau kenapa-napa. Kalau di rumah kan gak bisa ngeluh gitu kan, orang namanya gak ada dokter ya di rumah. Terus jam 7 itu gue masuk ruangan khusus gitu ya, untuk khusus ibu-ibu yang mau melahirkan. Jam 12 siang itu dokter datang untuk gue tanda tangan kalau gue bakalan pakai epidural, karena itu udah pasti banget gue pakai epidural. Itu udah clear dalam pikiran gue karena gue itu orangnya paling nggak kena sedikit, kesenggol dikit aja tuh bisa nangis gitu ya. Lebay banget. Tapi emang gue itu emang orangnya tuh cemen banget. Gue cerita ke saudara-saudara gue yang udah melahirkan, yang pernah melahirkan, kesenggol dikit aja gue itu nangis gitu. Tapi kata mereka bukannya gitu ya, setiap anak itu punya level sakit saat melahirkan itu beda-beda. Misalnya anak pertama itu sakit banget, anak kedua bisa aja lebih kurang sakitnya atau lebih sakit lagi gitu. Jadi emang menurut saudara gue yang ya pesakit yang gue alamin itu ya emang sakit banget, bukan gue yang cemen gitu. Tapi ya itu sih clear dalam pikiran gue dari awal gue hamil, kalau gue melahirkan pasti pakai epidural. So jam 12 siang itu gue tanda tangan untuk pasang epidural. Jam 2 siangnya baru dipasang karena ngantri yang mau lahiran itu berapa orang gitu ya. Jadi antri karena dokter yang pasang epidural itu cuma ada 1 di rumah sakit itu. Jam 2 baru dipasang epidural, jam 2 itu gue udah pembukaan 5 pas dipasang epidural. Ya udah gitu, sampai setelah dipasang epidural baru gue
bisa ketawa-tawa. Gue pakai lipstick gitu, pakai biar ya nggak pucat-pucat banget gitu. Dan gue udah bisa ngobrol. Kalau sebelumnya itu benar-benar kayak teriak-teriak doang, kayak gak bisa dipegang. Jadi gue itu pas gue lagi kontraksi, lagi sakit-sakitnya banget itu, gue merasa badan gue tuh dingin banget, kedinginan gitu. Terus gue ke suster, minta suster tolong ambilin selimut, gue bilang gitu kan pakai bahasa Spanyol. Terus susternya datang bawain selimut, mau dipakein kan. Gue bilang jangan sentuh gue please, gue bilang gitu. Loh tadi mbaknya minta selimut, ini no, jangan sentuh gue bilang gitu. Duh, kata nyokap gue, ini sama banget sama mama dulu pas mama lahiran. Mama juga paling gak suka disentuh sama orang. So gue proses lahirannya apa yang gue rasain sama kayak nyokap gue guys. Gue adalah orang yang gak mau, benar-benar gak mau sama sekali disentuh. Jadi gue merasa tuh kayak lebih sakit gitu kalau gue disentuh orang. So jam 5 Kaiden lahir dengan proses normal, dengan 3 jahitan. 2 hari di rumah sakit, nggak nyampe 2 hari sih sebenarnya, cuma 40 jam di rumah sakit. Ya udah kita pulang, dan sampai hari ini Kaiden alhamdulillah dia tumbuh menjadi anak yang luar biasa, membanggakan untuk gue ibunya. Anak yang cerdas, anak yang pinter, anak yang romantis, anak yang apa ya, kalau dibilangin itu, Kaiden itu udah bisa disuruh kemana-mana loh. Misalnya, Kaiden tolong kalau keluar masuk tuh tutup pintu, nah itu dia tuh keluar masuk tuh tutup pintu guys. Dan Kaiden kalau ini ada yang tumpah, dia langsung ambil sapu sendiri. Kalau ada air yang tumpah, dia tahu, dia langsung ambil kain pel. Dan dia tuh tahu kalau abis dari luar rumah itu, masuk rumah itu cuci tangan, dan harus dikeringin pakai anduk atau pakai tisu gitu. Dia itu tahu guys, dengan umur yang masih kecil gitu ya pasti setiap anak ada apa ya, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, tapi akhirnya pasti sama aja. Tapi ya gue sebagai orang tuanya Kaiden, pastilah gue sangat bangga dengan anak gue sendiri, anak gue satu-satunya. So itu aja sih curhatan gue di hari ulang tahun Kaiden ini, yang dari kemarin gue udah mellow banget. Gue merasa gila ya, ini dulu tuh 2 tahun yang lalu tuh kayak gini keadaannya. Gue terbayang-bayang banget tuh keadaan gue 2 tahun lalu, dan ngelihat Kaiden yang sekarang, ngeliat foto-foto Kaiden dari bayi. Kaiden bangun, itu benar-benar bikin gue tersentuh, terharu, dan sedih, dan bahagia campur aduk deh guys semuanya. So gue bakalan bangun lihat Kaiden. Bye bye. Lanjut nanti sore gue bakalan masak. Kaiden ¿quieres hacer arroz? Ven aquí. Hai guys, jadi gue bakalan bikin nasi kuning nih guys sama Kaiden sekarang. ¿Quieres sentar aquí? Sentate. Nah jadi espera, vale nak? Vamos a hacer arroz. ¿Dónde está el arroz? Nah ini kita pakainya beras basmati guys. Venga, échalo aquí. Nah ini gue pakai santan yang kaleng gini. Espérate. Wow. Unang toques. Ini harus kita aduk dulu kayaknya deh. Eso no es leche amor. Coco. Nah. Kayak gini. Mama, vale mama. Bebe lue? Muy bien. Dikit lagi, setengah gelas. Ya está, vale. Nah ini kita tambahin kunyit. Poco más. Bien, vale. Arroz. Nah terus un poquito de sal. Sal. Oke, garam.
échalo aquí. Sí, échalo, coge y échalo aquí. No, cuchara no. No necesita cuchara. Venga, con la mano, con la mano. Terus kita tambahin satu masako. Bien, un poco más. Un poco más. Quieren kasih garam. Espérate, a ver. Sí, bien. Vale, muy bien, ya está. Échalo. Wow, despacio, mi amor. Así, bien, bien, bien. Ini masakonya gue pakai rasa ayam. Udah wangi banget. Terus kita tambahin ini. Apa namanya? Serai. Mau gue geprek dulu. Oh, kita tambahin perasan jeruk lemon. Nah, ini lemonnya gue metik di halaman. Nah, itu. No, kayak bahasa rompet. Oke. Nah, ini udah gue geprek pakai gelas. Nah, lihat ya, udah hancur gitu loh guys, udah kebuka. Yang penting kita masukin 2 lembar daun salam. Ini porsi untuk 5 orang. Terus kita aduk. Wow. Bebe quieres mover? Ini udah wangi banget, udah wangi nasi kuning banget. Está, ¿vale? Ya está, vamos a meter aquí dentro. Ya, sekarang kita masukin ke dalam magicom-nya guys. Ahí, venga, mételo dentro. Pesa mucho. Ay, bien. Cierra. Espera. Sí, cierra. Cierra. Fuerte. Bien. Espérate. Vamos a ver. Ahora. No, el rojo. Bien. Arroz. ¿Kaiden hacer arroz? Ya está, no toques más. Kaiden bantuin mama hacer arroz. Bien, besito mama. Kaiden cumpleaños, vamos a cantar. Ayuda mama sih. Cumpleaños feliz. Kaiden gak suka ya selamat ulang tahun lagi. Nah guys, sambil nungguin nasinya mateng, kita bakalan mandi dulu, mau siap-siap. Abis itu kita baru goreng ayam, goreng perkedel, rebus telur, dan lain-lainnya. Dan bikin sambal kacang. Ini dia guys, penampakan nasi kuning yang kita bikin. Wanginya gila sih, ini sih wangi banget. Nasi kuning banget, khas banget wanginya guys. Gue udah lapar. Dan kita udah selesai mandi, udah siap-siap. Ini gue udah lama banget, sumpah deh, gak ngeratingin rambut gini. Kita kasih minyak sedikit. ¿Y color qué más? ¿Rosa? Bien, mira Kaiden. ¡Qué guapo! Cierra, no, mi amor. Cuidado. Mira, Kaiden. A ver, una sonrisa, mamá. Recoger otra vez, ¿vale, nak? Nah, ini gue lagi bikin sambal kacang, guys. Ini gue goreng dulu sebentar bawang putih dan cabenya. Cabenya cuma cabai rawit kecil, super kecil dan cuma 1 doang. Biar pada bisa makan. Orang sini nggak bisa makan pedas sama sekali. Oliver dia habis mandi guys. Aquí ya estamos con tonterías, ¿eh?
No. ¿Sopa de qué? ¿Cacahuete? Salsa. Salsa de cacahuete. Sí. Venga, a recoger otra vez. Papá está trabajando. Está allí, ¿no? No está allí. La llave. Venga, ven. Por favor. Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro le duele el corazón, el médico le manda jarabe de limón, una bufanda. Gracias, mi amor. ¿Vamos a cantar otra vez? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Hola, cariño. Hola. ¿Qué pasa? ¿Que estás muy atareada? ¿Qué? Un pollito. ¿Qué? ¡Ay! Vamos, vamos que te pongas zapatos. ¿Qué pasa? Vamos, venga. Venga. Ah, Para aquí y ahora que no. Míralo, míralo, Planche, míralo. wow. Papá, está aquí el móvil. Nah, ini menunya ayam goreng, perkedel, telur dadar, sambal kacang, telur bulat-bulat, dan nasi kuning. Oh, bawang goreng. ¿Por qué? Ah, bien. Bien, premio. Mira, ¿qué tenemos? Unas servilletas de Mickey. Ah, Es especial hay que poner de Mickey. Cumpleaños. Feliz, cumpleaños feliz. ¿Quieres arroz? Ah, que quiere arroz. ¿Cómo se llama en Indonesia nasi kuning? Así, Arroz amarillo. arroz amarillo. Vale, a ver. Así, ¿Así te gusta con salsa así como sopa? Una fritada. Lihat guys, kuenya Kaden, kue ulang tahunnya super beautiful. Lihat, wow, wow, wow. Dan ini semuanya bisa dimakan. Jadi tema tahun ini Mickey. ¿Qué pasa, mi amor? Yuk kita taruh lilin. Yang kedua tahun, no seperti ini 2 tahun.
Mira mamá. Fuerte, nada, fuerte. Bien. Venga, siéntate aquí. Carta, wow. Carta de Mickey. Wow, qué regalo más grande. Wow, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La cena, que no se un caballo. ¿Para quién es el caballo? ¿Le vamos a poner nombre al caballo? ¿Qué nombre le ponemos? Tíralo así. Tíralo así. Más fuerte, fuerte. Así, así. Más. A ver, bien. ¡Wow! ¿Qué es eso? Eso es para piscina, ¿no? Un libro de cuentos. Bien. ¿Te gusta? A ver, abre el libro que tiene. Eso lo ves. Árbol. Me pensaba cuando abre la caja y ver el palo de caballo, me pensaba que es una fregona. Lo siento, Nat. Me pensaba que es una fregona. Aquí para ayudarte a fregar. Guys, jadi acaranya semalam itu bagus ya, maksudnya ya semua jadi saudara-saudara itu pada suka masakan gue, nasi kuning dan aksesorisnya. Mereka semua makanannya bersih, habis, dan pada nanyain resep ini cara bikinnya gimana, ingredientsnya apa aja.
Terus apa lagi ya? Udah sih gitu aja. Dan kemarin acara kita sampai jam 11 malam. Kaiden benar-benar gak berhenti. Dia seneng banget, banyak kado, ada saudara-saudara juga pada nyanyi bareng. So guys, thank you for watching guys. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. Bye bye, see you on my next video.